Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du, pertama-tama puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul, bermuajahah, belajar bersama di sekolahan kita walaupun online. Semoga diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat seiring salam, mari kita lantunkan sholawat kepada baginda alam, habibana wa nabiyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Pada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya insya Allah mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, anak-anak, selamat pagi. Gimana kabarnya? Sehat semua? Halo, anak-anak. Anak-anak muridku, sehat semua? Sehat, alhamdulillah Pak. Ya, baik. Di sini siapa yang nggak hadir? Banyak yang nggak hadir ya? Si Saiful Pak sakit. Aku sakit. Yaudah Bapak, ini dulu ya. Izin absen dulu. Nanti tolong ketua kelas Pak Hari dicatat ya. Yang Baik sakit, Pak. Baik Pak. Absen dulu. Dorjana, Budianto, Rana Arya Sadewa, Wahyu Juliana Saputro, Rini Yulianti, Fitri Widiasari, Devi Fatima Oktaviani, Hana Dewi Prasiwi, Firda Febiasari, Nur Fitria, Sri Rahayu, Ajeng Pratiwi, Rahma Zakiyah, Febrina Askolani, Asyifa Dalilah, Safira Zahra Nur Gifari, Saripudin, Salsabila Zahra, Nidaul Azizah, Siti Sumiati, Ahmad Rifandi Sofyan, Eri Lutfi, Helmi Yahya Rosyada, Ramadan Dewa Saputra, Khalisa Fahira, Putri Devia Amelia, Muhammad Faisal Fahri, hadir ya, Muhammad Akbar Sudrajat, Nurmala Hayati, Erpina Maulidia, Dimas Alip Najmi, hadir Dimas Alip. Hadir. Oh, baik, alhamdulillah. Baik anak-anak, di jam pertama ini, hari ini kita akan belajar mengenai riba, bank dan asuransi. Sebelumnya ada yang tahu nggak terkait riba, bank, dan asuransi? Ada yang tahu nggak sebelumnya? Riba mah malah melebihi, bukan Pak? Baik, kurang lebih seperti itu. Riba itu mengambil hak yang bukan milik kita gitu. Jadi mengambil sesuatu yang harusnya itu milik orang lain, mengambil keuntungan yang lebih lah gitu. Oke lah, siapkan buku tulisnya, catatannya, kita belajar bersama ya. Coba tolong yang megang ini screen-nya. Next. Oke, baik anak-anak, lihat di screen, di sini ada riba. Nah, pengertian riba dan hukum riba. Nah, satu, pengertian riba.
Riba berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti tambahan. Riba adalah salah satu usaha mencari rezeki dengan cara yang tidak benar. Nah, dalam pengertiannya, dalam bahasa Arab, riba itu artinya menambahkan. Jadi bisa secara secara istilah ya, secara epistemologi, riba itu adalah menambah-nambahkan itu. Misalnya yang ketika Anda jualan yang tadinya harganya cuma 10.000, modalnya yang harusnya dijual 11.000, dijualnya jadi 15.000. Nah, itu adalah salah satu bisa dikatakan riba dengan menambah-nambahkan, mencari rezeki yang tidak benar. Ya. Selanjutnya ada dasar hukum riba. Nah, dasar hukum melakukan riba haram menurut Al-Quran. Nah, jadi riba ini adalah sesuatu yang haram, di mana pengertian haram itu sendiri apabila kita melakukannya akan mendapatkan dosa. Makanya nanti mau kita kerja dimanapun, mau mau menjadi guru, mau menjadi pedagang, mau menjadi bos atau lain sebagainya yang berbau dengan keuangan dan lain sebagainya, jangan sampai sesekali kita tercebur ke dalam namanya riba, karena riba itu adalah sesuatu yang haram. Oke, selanjutnya coba next. Nah, di sini ada bank, pengertian bank dan hukum bank. Nah, satu, pengertian bank. Nah, kata bank berasal dari bahasa Itali, yakni banca, yang berarti meja. Bank menurut jumhur ulama merupakan perkara yang belum jelas kedudukan hukumnya dalam Islam. Nah, jadi pengertian bank itu sendiri ya sebenarnya yang kita tahu halayak-halayak yang ada di Indonesia ini, bank adalah tempat penyimpanan uang gitu. Nah, di dalam bahasa Italia itu yang artinya banca itu berarti meja gitu ya, meja bank. Nah, di dalam jumhur ulama, nah perkara bank ini masih belum tidak jelas gitu kedudukan hukumnya itu, karena bank, apalagi bank-bank konvensional ya, itu kita sama sekali tidak mengetahui aturan-aturan yang ada di situ, potongannya berapa ketika nabung, ketika kita berhutang potongannya berapa persen gitu, apakah sudah di dalam batas riba atau belum atau kau melewati. Nah, ini yang harus kita antisipasi sebagai orang-orang Indonesia ya, apalagi hari ini bank-bank di mana-mana, ada Bank BRI, BCA, BNI dan lain sebagainya, bank-bank konvensional lah. Nah, juga bank-bank syariah gitu. Nah, ini harus kita ketahui nih terkait masalah persenan-persenannya, biasanya yang kita yang belum hafal ya terkait bank-bank ini masih banyak. Takutnya kita menabung atau kita minjem uang, ternyata kita sudah tercebur di dalam riba itu sendiri. Nah, selanjutnya ada hukum bank. Bank merupakan masalah baru dalam khazanah hukum Islam. Maka para ulama masih memperdebatkan kebebasan kebebasan sebuah bank. Ada beberapa pandangan para ulama mengenai hukum perbankan. Nah, jadi terkait masalah perbankan ini ya, masih banyak perdebatan karena bank ini adalah sesuatu yang baru gitu. Karena mungkin di zaman dahulu nggak ada penyimpanan-penyimpanan seperti bank seperti ini ya, transfer kemana-mana. Nah, ini makanya menjadi hal yang baru, masih menjadi perdebatan di dalam para ulama. Dan tentunya banyak pendapat-pendapat yang berbeda mengenai bank itu sendiri. Nanti kita bakal ulas lebih lanjut. Nah, selanjutnya next. Oke, di sini selanjutnya ada asuransi. Tadi kita udah bahas riba, terus juga kita bahas bank, dan sekarang kita bahas asuransi. Nah, Bapak hanya membahas terkait secara umum ya, pengertiannya dan hukumnya saja. Nanti
kita buka sesi tanya jawab agar pemahaman-pemahaman kalian yang belum sampai bisa kita diskusikan, oke? Bapak lanjut dulu. Di sini ada asuransi, pengertian asuransi dan hukum asuransi. Nah, secara umum kata asuransi berasal dari bahasa Inggris yaitu insurance yang artinya jaminan. Sedangkan menurut istilah ialah perjanjian pertanggungan bersama-sama antara dua orang atau lebih. Asuransi adalah masuk dalam kategori objek ijtihad karena ketidakjelasan ketentuan hukumnya. Nah, jadi pengertian asuransi di dalam bahasa Inggris adalah yaitu jaminan. Nah, ada kan misalkan kalau misalkan kita beli motor nih ada asuransinya misalkan sampai berapa bulan, 3 bulan. Misalnya motor itu rusak, jatuh atau hilang, selama di waktu 3 bulan itu masih mendapatkan asuransi bisa diganti dengan yang baru. Nah selanjutnya juga asuransi ini bisa menjadi apa ya sering terjadi itu seperti daya tarik lah. Orang-orang kadang-kadang kalau misalkan contoh nih mau beli motor ada asuransinya misalkan sampai 3 bulan padahal kalau kita pikir-pikir kalau kita baru beli motor 3 bulan kan pasti itu dirawat banget kan asuransinya nggak sampai setahun 2 tahun 3 tahun gitu. Nah ini biasanya asuransi ini menjadi daya jual setiap PT atau perusahaan gitu. Nah pokoknya asuransi ini bisa dibilang jaminan lah. Ada misalkan kita ya terkait barang-barang lah, bukan cuma motor aja gitu. Misalkan AC, HP, nah kadang-kadang tuh ada tuh terkait apa ya jaminan-jaminannya lah gitu. Nah, selanjutnya ada hukum asuransi. Nah, ini ada 3 hukum asuransi, ada haram, mubah, dan syubhat. Nah, jadi masing-masing ini mempunyai jadi asuransi seperti apa yang dikatakan haram, asuransi apa yang dikatakan mubah, dan asuransi apa yang dikatakan syubhat. Ya. Sebelumnya kita pernah bahas, nah tinggal diulang-ulangi saja sama kalian semua. Itu Bapak menjelaskan lagi secara tidak terperinci, secara umum. Ya, mungkin itu aja dulu. Kira-kira ada yang mau bertanya nggak sampai sini? Coba satu pertanyaan dari siapa? Coba. Ada nggak satu pertanyaan? Coba Faisal, atau Dimas, Muhammad Rizky. Muhammad Rizky baru masuk ini ya? Dari mana nih Muhammad Rizky? Coba ada yang ingin dipertanyakan nggak terkait bank, asuransi, atau riba? Saya izin bertanya, Pak. Baik, perkenalkan, Rizky, ini saya Bapak kenal banget ini Rizky. Ya Rizky, ingin bertanya apa? Nah, kan sebetulnya ini berhubungan terkait dengan masyarakat yang ada di sekitar kita bersama ya, Pak. Gitu. Ya, Hari ini kan banyak orang-orang yang tahu hukum riba itu nggak baik, nggak bagus, tapi kenapa mereka masih melakukannya gitu? Itu hukumnya seperti apa, Pak? Bahkan ada juga yang berpendapat bahwasanya yang penting ribanya nggak terlalu besar gitu. Kalau misalkan kita kredit barang atau meminjam uang, hukumnya seperti apa, Pak? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. oke, makasih Rizky. Terkait apa ini ya? Terkait pengetahuan kita tentang riba ya. Memang betul keadaan masyarakat kita hari ini sebenarnya mengetahui secara ini ya, secara pendengaran bahwasanya riba itu haram gitu. Nah, terkadang hari ini, nah kita nih sebagai mahasiswa PAI yang nantinya bakal menjadi calon-calon guru atau calon-calon ustadz, bahkan calon-calon kiai. Nah, inilah tugas kita untuk menyampaikan minimal minimal di lingkungan kita sendiri gitu, bahwasanya hukum riba itu haram juga serta dosa-dosanya gitu. Hukuman-hukuman riba gitu. Jadi ada sesuatu yang mereka takuti gitu.
Karena memang hari ini apa ya? Hari ini kadang iman kita kalah dengan kebutuhan-kebutuhan kita gitu. Kebutuhan kehidupan kita, kebutuhan sehari-hari sehingga mereka sampai merelakan atau mengorbankan padahal mereka tahu riba itu sendiri gitu. Itulah kurangnya pemahaman terkait riba yang kurang sampai terhadap masyarakat. Justru ini dari semua elemen, dari semua tokoh masyarakat yang paham tentang riba, bahkan ulama-ulama kita sekelas misalnya Kementerian Agama, PBNU, MUI. Nah, ini harus terkait pengertian riba ini harus sampai kepada masyarakat gitu. Agar masyarakat ini mengetahui lah terkait hukum, bahkan apa yang bakal didapatkan ketika kita melakukan riba. Bagus pertanyaannya Rizky, mungkin itu aja. Ya, cukup ya jawabannya ya, Rizky ya. Iya, Pak. Ya mungkin itu tugas Rizky tuh. Jangan sampai Rizky juga melakukan riba. Tuh bahaya soalnya kalau udah melakukan riba gitu. Sesuatu yang haram sudah masuk ke perut kita. Itu udah nggak berkah. Nauzubillah min dzalik. Ya, mungkin itu aja kali ya. Karena apa namanya? Waktunya juga mau hampir habis. Bapak harus ngajar di kelas lain juga ini. Ya, Bapak akhiri aja ya. Kalau gitu ya. Nanti tugasnya buat kalian cari apa ya, kasus di masyarakat mengenai terkait asuransi dan riba. Nah, kalian harus cari tuh di kampung kalian studi kasus mengenai riba dan asuransi. Ya, paham ya semuanya ya? Ya udah, mungkin itu aja dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau kurang penjelasannya, nanti bisa kita didiskusikan di lain waktu atau di luar kelas ini. Bapak akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Bapak izin